Halo GP-mania, selamat datang di channel Science GP yang selalu mengabarkan berita terupdate seputar MotoGP. Honda saat ini berada di posisi terbawah klasemen manufaktur MotoGP di 2024 ini. Dengan RC213V 2013 sendiri menurut Luca Marini, Honda berupaya mundur dahulu beberapa langkah dalam hal desain dengan tujuan agar motor ini memperoleh dasar yang lebih seimbang. Dan terlepas dari keekstriman basis motor tahun lalu yang mungkin sangat tersentralisasi pada satu pembalap tertentu, yaitu Marc Marquez. Dengan posisinya di kelas D konsesi, Honda dapat sangat leluasa memberikan update bahkan yang sifatnya radikal dan besar-besaran pada sisi teknis motor seperti yang sangat mungkin mereka lakukan pada paruh musim kedua MotoGP 2024 ini. Dari sisi kuantitas, hasil setelah 9 Grand Prix pertama musim ini, Honda hanya mencetak 24 poin, di mana itu hanya setengah dari apa yang Yamaha peroleh. Angka sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa pabrikan Jepang ini sedang dalam masa krisis. Meskipun upaya yang telah dilakukan hasilnya lambat dan Alberto Puig di depan mikrofon MotoGP.com tidak menyembunyikan kesulitannya. Itu tidak mudah. Kita tidak berada di tempat yang kita inginkan. Kita berusaha untuk mencapai, tapi kita masih jauh dari standar posisi kita. Oke, begitulah sekarang. Kami berjuang, berusaha mengejar ketertinggalan, mencoba banyak solusi berbeda, namun jelas bahwa lap time masih belum tercapai dan kami mengetahuinya. Kami berusaha melakukan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Kami mencoba memanfaatkan konsesi dan banyak menggunakan tim penguji, namun kami tetap perlu mengambil langkah. Kami harus melakukan perbaikan pada motornya. Itu intinya. Kami tahu apa yang kami lewatkan, tapi kami masih belum bisa menyelesaikan masalahnya. Kami masih belum 100% untuk bagaimana cara memperbaikinya. Di akhir pernyataan, Alberto memberikan beberapa gambaran mengenai apa yang akan dilakukan Honda di paruh kedua musim 2024 ini. Kami harus percaya diri, jika tidak, sebaiknya kami pulang. Kami tidak tidur dan kami berusaha dan untuk paruh kedua tahun ini, kami akan mencoba menghadirkan beberapa komponen baru. Kami sudah merencanakannya. Di awal tahun di mana pada paruh kedua tahun ini kita akan memiliki hal-hal berbeda untuk dicoba. Bukan hal-hal kecil lagi, tetapi hal-hal yang lebih besar. Sampai ke tingkat mana kita meningkatkannya. Masih belum jelas, namun kita harus melakukan beberapa perbaikan, ujar Alberto Puig dilansir dari MotoGP.com. Ducati akan menyelenggarakan perhelatan tahunan mereka, yakni World Ducati Week 2024. Dan yang menarik dari event tersebut adalah Ducati Course dan Ducati merancang satu balapan 10 lap yang mempertemukan pembalap-pembalap dari Ducati yang membalap di MotoGP dan World Superbike. Saat ini termasuk Marc Marquez. Balapan ini dinamakan Lenovo Race of Champions dan akan dihelat dari tanggal 26 hingga 28 Juli 2024. Balapan impian ini akan menampilkan 15 pembalap Ducati, termasuk juara bertahan MotoGP, World Superbike, dan World Supersport, yang bertarung dengan Ducati Panigale V4. Para pahlawan Ducati akan tampil dengan aksi overtaking yang berani dan lap time cepat untuk merebut trofi spesial yang dirancang oleh Centro Stile Ducati untuk kesempatan ini. Momen penuh aksi dari Race of Champions akan berlangsung selama 2 hari dengan latihan bebas dan sesi kualifikasi pada hari Jumat 26 Juli. Dan balapan dijadwalkan pada pukul 17.30 pada hari Sabtu 27 Juli. Sebanyak 15 pembalap Ducati dipastikan mengikuti balapan ini. Dan mereka berasal dari MotoGP, World Superbike, dan British Superbike.
Sayang, jumlah peserta Race of Champions berkurang dibandingkan edisi World Ducati Week 2022. Kala itu ada 21 pembalap yang berlaga karena para rider Moto Amerika, World Supersport, dan Supersport Italia ikut berkompetisi. Para rider yang berlaga di Race of Champions World Ducati Week 2024 ini akan mengendarai motor Superbike Panigale V4, sementara motor tentunya mendapatkan homologasi dari Federasi Balap Motor Internasional atau FIM agar dipastikan tak melanggar regulasi tes masing-masing kejuaraan. Sebagai catatan, Race of Champions World Ducati Week 2022 dimenangkan oleh Pecco Bagnaia. Sementara itu, Luca Marini finish kedua dan Marco Bezzecchi finish ketiga. Balapan tahun ini pun kian menarik disaksikan karena Marc Marquez dan Andrea Iannone dipastikan berpartisipasi. Yang menambah keseruan format Lenovo Race of Champions adalah sirkuit balapannya sendiri. Sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli yang telah menjadi tuan rumah semua edisi World Ducati Week sebelumnya siap menyambut Ducatisti dan para penggemar setianya dalam pertemuan tersebut. Hanya beberapa bulan sebelum acara ganda MotoGP dengan San Marino dan Riviera di Rimini Grand Prix 6-8 September dan Grand Prix Emilia-Romagna 20-22 September. Ini kompetisi yang unik, mengadu para pembalap Ducati dari ajang kompetisi yang berbeda namun bertemu dalam satu trek yang sama dan mengendarai motor yang sama. Sebuah balapan yang selalu dinanti para Ducatisti. Komentar Direktur Sport Ducati, yaitu Mauro Grazilli. Titik lemah pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, makin tersoroti setelah beberapa kali mengalami kecelakaan saat memimpin balapan MotoGP. Soal kecepatan, Jorge Martin sulit ditandingi dengan kemampuan mencetak waktu lap yang sangat kompetitif di setiap seri. Keberhasilan memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 pada awal musim berkat penampilan yang konsisten juga menjadi bukti bahwa dia tak lagi cuma cepat saat sprint race. Namun, lambat laun kelemahan pembalap asal Madrid Spanyol itu kembali tersingkap kala dia melakukan kesalahan yang sayangnya telah terjadi berulang kali. Kesalahan itu tidak lain adalah terjatuh atau crash sendiri saat sedang memimpin balapan. Martin beberapa kali sering kecelakaan sendiri ketika sedang asik memimpin balapan. Penyakit ini sebenarnya sudah muncul pada tahun lalu. Blunder fatalnya dilakukannya ketika terjatuh dalam balapan MotoGP Indonesia 2023. Sebenarnya sudah memimpin balapan dengan gap yang jauh, Martin kehilangan 25 poin penuh. Kecelakaan tersebut juga membuat Martin lengser dari puncak klasemen yang ironisnya baru dihuni semalam. Karena digusur oleh Francesco Bagnaia dari Ducati, kesalahan yang sama kembali diulangi Martin saat balapan tahun ini, tepatnya di seri MotoGP Jerman 2024. Lagi dan lagi, Martin saat itu jatuh sendiri dan kala itu Sassenring tinggal menyisakan 2 lap lagi. Selain gagal juara, Martin juga terkudeta dari puncak klasemen oleh Bagnaia. Ini membuat frustasi, sulit diterima dan pasti akan membuat sulit tidur karena kecelakaan ini, katanya kepada MotoGP.com setelah balapan. Memang tidak ada alasan apapun dari saya yang membuat kesalahan. Saya harus mengevaluasi ini untuk kedepannya. Mantan kepala kru senior MotoGP Ramon Forcada ikut menyoroti fenomena seringnya Martin untuk terjatuh saat memimpin dalam podcast Dura La Vita. Forcada menyebutkan bahwa memang kelemahan besar seorang pembalap itu biasanya ada di kepalanya, yakni isi pikiran.
Pria yang pernah menangani Jorge Lorenzo hingga Franco Morbidelli itu juga menduga bahwa sisi lemah Martin adalah menjaga konsentrasi walau sedang nyaman memimpin balapan. Kepala pembalap adalah mesin yang paling rumit untuk diatur, ujar Forcada. Sensor perasa itu tidak pernah akan ada di sebuah motor. Dan kita butuh seseorang pembalap yang bisa merasakan itu berdasarkan semua data informasi yang diberikan. Atau dari kru, tandasnya. Bagnaia lebih mampu mengendalikan tekanan yang terjadi di musim lalu ketimbang Martin. Dan sekarang terjadi insiden yang sama di balapan panjang dan Martin kurang mampu mengatasinya. Bagaimana itu diatasi tergantung pembalapnya sendiri. Ada pembalap yang ketika sudah berada di atas motor akan mengabaikan segala hal yang terjadi di luar. Akan tetapi ada pula pembalap yang ketika sesuatu terjadi di sekitar mereka itu bisa sangat mempengaruhi mereka, ujar Forcada. Sekian berita MotoGP hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update berita terbaru seputar MotoGP setiap harinya.